Shalom adik-adik, damai di hati. Sekali lagi, kurang kompak. Shalom adik-adik, damai di hati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, sekali lagi, apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, kalian ucapkan selamat hari Minggu kepada kita semuanya yang akan beribadah di saat ini. Dan adik-adik perlu diketahui ya, bahwa hari ini kita akan mengikuti ibadah online yang akan diadakan di rumah masing-masing. Oke adik-adik, sebelum Kakak Leni masuk di dalam ibadah, kita memulaikan ibadah, perlu adik-adik ketahui bahwa ada beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online di saat ini. Oke? Ya, yang pertama yang perlu adik-adik ingat dan adik-adik taati yaitu pastikan adik-adik sudah mandi terlebih dahulu dan menggunakan baju yang rapi ketika mengikuti ibadah di rumah. Yang kedua, siapkan hati adik-adik dan juga jangan lupa siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, yang perlu adik-adik ketahui adalah jangan bermain ketika mengikuti ibadah atau jangan menonton ataupun juga jangan makan saat ibadah berlangsung. Oke, sepakat ya? Dan yang berikut, yang keempat, jangan lupa isi persembahan dan titip persembahannya kepada orang tua ya. Dan berikut, siap dan semangat untuk memuji Tuhan. Selanjutnya yang keenam, harus sungguh-sungguh mendengarkan firman
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti masih semangat dan luar biasa diberkati dengan puji-pujian yang sudah dibawakan oleh Kak Leni. Dan Kak Linda yakin dan percaya saat ini juga masih semangat ya. Karena saat ini kita akan membaca firman Tuhan adik-adik dan merenungkannya. Nah, untuk itu saat ini bersama dengan Kak Linda juga mau ucapkan salam buat adik-adik dari Gereja Yesus Alfa dan Omega. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan, tetap semangat, tetap bersuka cita, dan selalu bersyukur walaupun di rumah saja ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal. Nah, kitab apa adik-adik? Kitab Amsal. Nah, kitab Amsal, oh iya, Kak mau tanya dong, ada yang tahu tidak kitab Amsal itu terdapat di perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik? Ayo, ada yang bisa jawab? Pasti banyak yang bisa jawab ya. Terdapat di mana? Perjanjian lama. Ya, hebat. Tepuk tangan anak-anak pintar, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang kita buka di Amsal 1 ayat yang kelima. Amsal 1 ayat yang kelima ya adik-adik. Nah, Amsal 1 ayat yang kelima. Kalau sudah dapat, sebelum kita baca, harus lebih dulu kita berdoa. Nah, adik-adik di rumah sebelum berdoa harus apa? Sikap yang manis, harus duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami, sehingga di saat ini walaupun kami hanya mengikuti kebaktian dari rumah saja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya sukacita selalu berasal daripada-Mu, tetap menaungi kami Tuhan dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat agar kami mampu untuk melaksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Nah, saat ini kita baca bersama-sama ya. Amsal 1 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, satu kali lagi ya adik-adik. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin. Nah, halo, shalom adik-adik. Damai di hati, ada sukacita, joy, 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 sukacita, sukacita. Yesus, yes. Nah, luar biasa. Saat ini Kak Linda kasih tema dari pembacaan kita adalah anak bijak. Nah, apa adik-adik? Anak bijak. Nah, sebelum Kak Linda masuk di dalam renungan, Kak Linda mau tanya dong, ada yang tahu tidak arti dari kata bijak? Apa kata bijak? Sama dengan pintar. Nah, berarti anak yang pintar. Anak yang apa lagi adik-adik? Anak yang cermat. Anak yang apa lagi? Anak yang teliti. Anak yang apa lagi? Anak yang hati-hati. Nah, untuk itu saat ini Kak Linda kaitkan dengan firman Tuhan, berarti anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang dilakukan. Nah, itu adalah contoh anak-anak bijak. Nah, contoh anak bijak di sekolah minggu. Kira-kira apa ya adik-adik kalau di sekolah minggu? Anak bijak kalau disuruh kakak pengasuh untuk menyanyi, harus nyanyi atau malu-malu? Nah, harus nyanyi. Kalau harus nyanyi itu adalah contoh anak yang bijak. Kalau disuruh baca firman, langsung berdiri baca firman. Itu adalah contoh anak yang bijak. Nah, kalau di rumah kira-kira apa ya adik-adik? Kalau di rumah contoh anak bijak itu
adalah anak yang suka membantu orang tua, yang suka membantu mama menyapu, yang suka membantu mama cuci piring. Nah, itu adalah contoh anak-anak yang bijak, bisa juga membantu papa. Nah, apalagi adik-adik, sayang oma dan opa, apalagi sayang adik, sayang kakak, saling menolong, jangan berantem. Itu adalah anak yang bijak kalau di rumah. Nah, kalau di sekolah kira-kira apa ya? Kalau di sekolah anak yang bijak itu harus rajin buat PR. Nah, harus apa? Harus dengar-dengaran guru di sekolah. Harus apa? Jangan nakal. Harus apa? Harus menolong teman, harus membantu teman. Misalnya teman tidak punya pensil, dikasih pinjam. Kalau kita punya lebih, teman tidak punya penghapus, dikasih pinjam. Nah, itu adalah contoh anak yang bijak di sekolah, adik-adik. Nah, apalagi di saat ini ya, karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19, wah, setiap harinya kita di rumah sudah berhari-hari, berbulan-bulan ya adik-adik. Pasti ada sedikit rasa bosan ya, tapi kalau anak yang bijak jangan pernah bosan, tetapi harus tetap semangat, mempunyai sukacita yang luar biasa. Karena adik-adik walaupun di rumah saja kita tetap bisa belajar, kita tetap bisa buat PR ya adik-adik. Itu adalah anak-anak yang bijak loh. Kita tetap bisa baca firman, kita tetap bisa berdoa dari rumah saja adik-adik ya. Nah, dan makanya Kalinda minta juga kita untuk selalu berdoa supaya bisa cepat melewati pandemi COVID-19 ini ya adik-adik, supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti semula lagi. Kita bisa beribadah bersama-sama lagi dengan teman-teman, berkumpul bersama-sama lagi dengan teman-teman di sekolah minggu, di gereja, di sekolah ya, dimanapun kita berada ya. Nah, adik-adik, dari pembacaan ini Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Untuk bisa menjadi terang dimanapun kita berada, untuk bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, baik kita berada di rumah, baik kita berada di sekolah, baik kita berada di sekolah minggu, dan dimana saja kita berada, kita bisa menjadi contoh yang baik, atau kita bisa menjadi lebih baik lagi dari hari lepas hari. Nah, Tuhan Yesus sangat luar biasa ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada ya adik-adik. Sampai di sini pembacaan dan renungan singkat yang dibawakan oleh Kak Linda. Semoga bisa memberkati adik-adik, dan Kak Linda yakin adik-adik saat ini yang mendengarkan adalah adik-adik yang sangat bijak. Ya, terima kasih. Saat ini kita akan tutup pembacaan firman kita dan renungan singkat ini dengan doa. Nah, kita angkat pujian, tanganku ada dua ya. Tanganku ada dua, lima jaringnya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah membaca, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman ini Tuhan bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau mampu menjadikan kami anak-anak yang bijak Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang terang, bisa menjadi anak-anak yang membawa berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, damai di hati. Oke, sekali lagi shalom adik-adik, damai di hati. Oke adik-adik, tadi kita telah dengarkan bersama cerita tentang firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa, doa syafaat atas hati kita. Kita mau berdoa langsung itu kita akan pujian yang berkata Ibu jari dari telunjuk dari tengah dan seterusnya. Oke, siap.
masing-masing diberkati. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Ya, kalau diberkati juga silakan adik-adik katakan shalom kepada orang tua yang ada di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dipersilakan. Oke, saat ini kita akan menutup serangkaian ibadah yang telah Tuhan ajarkan bersama. Untuk itu, sebelum Tuhan tutup dalam doa, dipersilakan semua untuk berdiri. Sambil berdiri, mari sekali lagi kita nyanyikan hidup pujian berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur kami. Sekali lagi kita nyanyikan sampai Tuhan bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur baru. Kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan bersama kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami laksanakan di tempat ini, di rumah kami masing-masing dapat diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami akan menutup serangkaian ibadah sekolah minggu remaja kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang dalam perantaraan Yesus Kristus dan juga kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai. Berikan salam kepada adik-adik atau teman-teman yang ada di samping kiri, samping kanan, dan juga orang tua. Dipersilakan. Dan jangan lupa adik-adik untuk like dan subscribe channel yang telah dibuat oleh kakak-kakak pengasuh, yaitu Sekolah Minggu Remaja Yesus Alfa dan Omega. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.